Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fluida. Oke, hari ini kita akan memasuki materi fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini adalah fluida yang bergerak. Namun ada syaratnya. Suatu fluida dikatakan fluida dinamis jika yang pertama tidak kompresibel. Tidak kompresibel itu artinya jika fluidanya ditekan maka tidak akan mengalami perubahan volume. Yang kedua, alirannya bersifat tunak. Tunak di sini artinya kecepatan aliran air sifatnya konstan ya. Jadi V-nya tidak berubah. Nah, besaran yang pertama adalah debit. Debit di sini disimbolkan dengan huruf Q. Debit adalah jumlah atau banyaknya fluida yang mengalir setiap satuan waktunya. Nah, dirumuskan dengan volume dibagi waktu. Jadi V dibagi T. Volume dalam satuan meter kubik untuk satuan SI bisa juga dalam sentimeter kubik. Nah, waktu dalam satuan detik atau second. Ini ada potongan pipa yang diletakkan secara horizontal atau mendatar. Kemudian ada fluida yang mengalir melewati pipa. Ketika fluidanya mengalir, maka ada kecepatan aliran air, kecepatan aliran fluidanya atau V. Kemudian ada S atau jarak, tinggi pipa, panjang pipa. Ketika fluidanya melewati pipa sepanjang H, maka jaraknya adalah S ini tadi. Nah, untuk persamaan debit tadi, volume dibagi waktu, maka volumenya ini bisa kita turunkan luas penampang dikali dengan jarak tadi, atau luas penampang dikali dengan H. Ini kan rumus volume secara umum ya. Secara matematik, volume itu luas penampang dikali tinggi. Nah, karena tingginya di sini tinggi pipa adalah jarak tempuh fluidanya, maka boleh kita ganti dengan S dibagi waktu. Nah, perlu diingat syarat fluida dinamis tadi alirannya bersifat tunak. Tunak tadi kecepatannya konstan. Dalam gerak lurus beraturan GLB, kecepatannya itu dihitung dengan jarak dibagi waktu. Maka S per T ini adalah kecepatan. Menghitung debit selain volume bagi waktu, maka bisa kita hitung juga dengan A dikali V. Jadi tinggal kalian baca soal, besaran apa yang ada di soal. Jika besaran yang diketahui adalah luas penampang dengan kecepatan, maka gunakan rumus debit yang ini. Nah, satuannya sama dalam meter kubik per second. Untuk luas penampang pipa, kita lihat kondisi pipa dia penampangnya lingkaran, maka luasnya bisa kita pakai luas lingkaran PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Jadi kalau jari-jari yang diketahui PR kuadrat, kalau diameter yang diketahui pakai 1/4 PD kuadrat. Kemudian besaran yang kedua adalah persamaan kontinuitas atau azas kontinuitas. Di sini Ibu gambarkan ada pipa yang diletakkan secara horizontal, pipa yang luas penampangnya berbeda. Jadi pipa yang disambung ya. Dia ada pipa yang besar, kemudian disambung dengan pipa yang ukurannya sedang, di ujung pipa yang ukurannya kecil. Maka di sini ada 3 penampang yang berbeda, A1, A2, dan A3. Ketika fluidanya masuk ke dalam pipa, ketika fluida masuk ke penampang yang besar A1, maka laju airnya menjadi V1. Lewat di tengah berarti penampang yang A2, maka V-nya V2. Sampai keluar dari pipa penampang ketiga, maka ada V3. Nah, persamaan kontinuitas di sini menyatakan bahwa debit air yang masuk ke dalam pipa itu besarnya harus sama dengan debit yang keluar. Jadi kalau pipa itu tidak bocor, tentu jumlah air yang masuk itu harus sama. Jadi kalau masuk ke dalam pipa itu, yang melewati pipa itu adalah 3 liter per detik, maka yang keluar pipa juga akan 3 liter per detik. Itulah namanya azas kontinuitas. Debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Q tadi adalah A dikali V. Berlaku A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3. Nah, kita lihat hubungan A dengan V di sini ya. Kalian bisa bayangkan seperti selang ya, kalian menyiram tanaman, penampang pipanya itu, penampang selangnya itu kalian tutup dengan jari kalian. Nah, penampang yang kecil akan menyebabkan laju fluidanya, laju aliran fluidanya akan menjadi besar. Ketika kalian lepas jari kalian, penampangnya besar, maka lajunya
kecil, tapi debit yang keluar, jumlah air yang keluar akan tetap sama. Ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan azas kontinuitas. Besaran yang berikutnya adalah persamaan Bernoulli. Ini Ibu gambarkan kedua pipa yang diletakkan secara horizontal disambung ya, tapi dia mengalami perbedaan ketinggian. Jadi pipa yang penampangnya besar di bawah ini berada pada ketinggian H1. Pipa yang kecil berada pada ketinggian H2. Di atas, semuanya di atas permukaan tanah. Nah, persamaan Bernoulli menyatakan jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume itu nilainya konstan. Jumlah tekanan di sini adalah P. Energi kinetik EK ya. Jadi sebenarnya EK per satuan volume berarti EK per V, dan energi potensial berarti EP per satuan volume per V itu nilainya harus konstan. Nah, EK kita turunkan, EK itu rumusnya setengah mv kuadrat, V di sini kecepatan, V yang di bawah volume. EP adalah M kali G kali H dibagi volume, nilainya harus konstan. Di sini ada besaran massa dibagi volume. Konsep di fluida statis sudah kita bahas bahwa rho atau massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Sehingga M per V ini boleh kita ganti menjadi rho, M per V ini juga menjadi rho. Kita dapatkan persamaan Bernoulli-nya P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho dikali G dikali H, nilainya konstan. Konstan di sini artinya jika ada dua pipa yang disambung seperti gambar ini, maka besarnya harus sama antara pipa yang satu dengan pipa yang dua. Untuk dua tinjauan kita bisa pakai persamaan ini. Tinggal kalian beri variabel 1 untuk pipa yang di bawah, pipa yang di atas kasih simbol 2. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu berikan contoh soal dua buah pipa yang disambung ya tadi. Pipa yang di atas, pipa yang penampangnya besar, yang di bawah yang penampangnya kecil. Posisi pipa besar 5 meter di atas tanah. Jadi pipa yang penampang besar 5 meter, artinya di sini H1-nya 5 meter. Dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Jadi yang kecil ini 1 meter di atas tanah. Nah, kalau kalian nanti ketemu soal, Anda ya ketemu soal, pipanya ini bukan berada di atas tanah, dalam arti misalnya pipanya menyentuh permukaan tanah, jadi dia diletakkan di tepat di permukaan tanah, maka di sini hanya adalah 0 ya. Atau ketemu soal yang pipanya berada di bawah permukaan tanah, jadi pipanya ditanam di dalam tanah, misalnya ya pipa seperti pipa-pipa pemasangan gas itu kan di dalam seperti ini misalnya. Maka kalau dia di bawah permukaan tanah hanya diberi tanda negatif. Nah, karena di sini soalnya kita pakai yang di atas tanah semua, maka hanya di sini positif. Ibu lanjut, kecepatan aliran air di pipa besar 10 meter per second. Jadi di sini Ibu balik ya, kondisinya airnya itu dari bawah ke atas biar keluarnya di sini 10 meter per second, artinya ini adalah V1 dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5, artinya P1 tekanan 1 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan selisih tekanan pada kedua pipa jika perbandingan luas penampang 4:1. 4:1 maka yang 4 milik pipa yang besar, yang satu pipa yang kecil, artinya di sini A1 berbanding A2. Nah, yang kita ingin cari adalah selisih tekanan. Selisih tekanan itu berarti perbedaan tekanan. Air atau fluida itu bisa naik ke atas, tekanan yang di bagian bawah itu harus lebih besar, sehingga air akan terdorong ke atas. Ya. Nah, boleh kita buatkan dulu persamaan Bernoulli-nya. Dari sini P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1
sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Kita lihat besaran-besaran di persamaan ini. Rho di sini ya, P1 ada, rho di sini untuk soal kita anggap air, kalau air berarti dia rho-nya 10 pangkat 3, sudah tetapan. Di soal dia jarang diberitahu lagi, jadi kalau kalian ketemu soal air, pakai rho-nya 1000 kg per meter kubik. V1 nilainya ada, G percepatan gravitasi kita pakai 10, H1 tinggi tadi sudah ada, P2 nanti kita masukkan ke dalam perhitungan selisih ya. Kemudian setengah rho V2 kuadrat juga semuanya ini sudah ada, tinggal yang V2 yang belum ada. Laju air di pipa yang bawah ya. Nah, kita hitung dulu P2-nya, kita pindahkan besaran yang sama ya. Jadi di sini P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Yang setengah rho V2 kuadratnya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri plus menjadi min setengah rho V2 kuadrat. Kemudian kita ambil lagi yang di sini plus rho GH1, variabel yang di kanan kita pindahkan plus pindah ke kiri jadi min rho GH2 sama dengan P2. Jadi P2-nya nanti kita cari, baru bisa kita kurangkan dengan P1, itulah selisih tekanannya pada kedua pipa. Nah, kembali tadi V2 belum ada. Ini ada perbandingan luas penampang ya, 4:1. Kita pakai persamaan kontinuitas tadi. Jadi debit air yang masuk kan akan sama dengan debit air yang keluar. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. 4 untuk V1-nya 10, A2-nya 1 dikali V2, maka V2-nya 40 meter per second. Laju air di penampang yang besar, penampang besar 10, penampang yang kecil 40. Terbukti tadi bahwa konsep di azas kontinuitas, kalau penampang kecil lajunya besar, penampang besar lajunya kecil. Kita masuk ke persamaan lagi, nilainya kita masukkan 9,1 kali 10 pangkat 5 ditambah, sini ada setengah rho kita keluarkan, setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat ditambah, sini ada rho G kita keluarkan, rho dikali G, H1 dikurang H2. 9,1 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah rho air 1000, V1 laju air di atas 10, kita kuadratkan menjadi 100, V2 40, boleh langsung kita kuadratkan, 40 kuadrat berarti 1600, plus rho air 1000, G-nya 10, H1 tinggi pipa yang di atas 5 dikurang 1 sama dengan P2. 9,1 kali 10 pangkat 5, 100 dikurang 1600 berarti minus ya, minus 1500. Minus 1500 kita bagi 2, 1500 bagi 2, 750. Tadi dia bertanda minus, kali 10 pangkat 3. Kemudian di sini 5 dikurang 1, 4 kali 10, 40 kali 10 pangkat 3 sama dengan P2 ya. Nah, karena di sini pangkatnya berbeda, ini pangkat 5, ini pangkat 3, ini boleh kita ubah ya menjadi pangkat 5 semua. Berarti ini 9,1 kali 10 pangkat 5 min ya, plus ketemu min. Ini kita geser pangkatnya menjadi pangkat 5, berarti ini maju ya. 1, 2, berarti 7,5 kali 10 pangkat 5 plus ini berarti menjadi 0,4 kali 10 pangkat 5. Jadi kalau pangkat sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja ya.
9,1 dikurang 7,5 berarti ada 1, berapa ya? 1,6 ya, 1,6 ditambah 0,4 itu 2. Maka hasil akhir P2 adalah 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, setelah dapat P2-nya, kita bisa hitung selisih tekanannya. P1 boleh delta P sama dengan P1 dikurang P2, berarti 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurang 2 kali 10 pangkat 5, 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, untuk hari ini Ibu beri contoh soalnya satu saja, tinggal nanti kalian perbanyak latihan soal-soal di modul dan baca kembali materi yang Ibu berikan. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.